Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas mengenai teamwork dan kolaborasi ya. Untuk materinya bisa kalian lihat atau kalian download di Google Classroom maupun di LMS. Untuk kata teamwork mungkin adalah sebuah kata yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian karena ini dapat ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tapi sebenarnya sudah tahukah kalian mengenai arti atau pengertian yang lebih dari sebuah istilah teamwork ya. Jadi dapat dijelaskan di sini adalah teamwork itu adalah tergantung daripada harapan anggotanya terhadap bagaimana tim tersebut akan dikelola dan bagaimana proses kerja berkembang untuk akan yang lebih datang. Sedangkan pengertian dari kolaborasi atau collaboration itu adalah berarti lebih dari sekedar teamwork, melainkan adalah bekerja bersama-sama secara agresif. Jadi pengertian dari teamwork yang baik ini adalah dapat berkolaborasi lebih dari sekedar bekerja sama satu sama lain ya. Untuk sebuah istilah dari teamwork dan juga kolaborasi itu adalah mengarah pada suatu hal, yaitu adalah hasilnya atau outputnya dari sebuah pekerjaan, bahkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, aktivitas dari kolaborasi ini jauh lebih strategis, jadi semua pihak ini memerlukan tingkat komitmen yang lebih untuk menghasilkan hasil pekerjaan yang sama. Jadi sebuah teamwork itu harus mempunyai sebuah tujuan agar menghasilkan sebuah hasil pekerjaan yang baik dan juga sama. Selain untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang sama, ya, orang-orang yang di dalam teamwork ini juga harus mempunyai kompeten untuk membina dan juga mempertahankan hubungan kerja yang kooperatif dengan orang lain, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam sebuah tim secara tepat waktu dan juga pastinya bertanggung jawab terhadap kontribusi untuk pencapaian sasaran dari timnya tersebut. Kemudian di sini ada next slide ya, yaitu adalah pengertian dari tim yang dinamis. Ini adalah ciri-ciri, beberapa ciri yang dapat kalian lihat atau kalian pelajari sendiri untuk ciri dari tim yang dinamis itu seperti apa. Baik, next slide. Nah, ada beberapa unsur dalam sebuah tim yang dinamis. Ini dijelaskan menurut Richard Y. Chang, yaitu adalah ya, ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah menyatakan secara jelas misi dan tujuannya. Untuk yang pertama, maksudnya adalah untuk dapat menjelaskan misi dari sebuah organisasi harus dimulai dari visi yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya, sudah tahu pengertian dari visi sendiri ya. Visi adalah sebuah gambaran yang akan datang atau sebuah impian yang merupakan cita-cita dan juga proses berikutnya. Visi dari organisasi tersebut ya. Jadi dapat dijelaskan di sini adalah langkah selanjutnya untuk sebuah organisasi yang efektif adalah harus dapat mampu menerjemahkan misi dari organisasi tersebut ke dalam sasaran atau target jangka pendek maupun jangka panjang dengan indikator yang telah ditentukan bersama. Jadi sebuah tim yang efektif itu harus mempunyai sebuah sasaran dan juga pastinya target yang jelas. Sasaran atau target tersebut harus dipahami semua anggota organisasi. Nah, disinilah berperan penting yaitu sebuah pemimpin dalam sebuah organisasi untuk mempunyai kemampuan memastikan bahwa semua anggota tim tersebut terlibat dalam perumusan target atau sasaran dalam sebuah tim tersebut. Yang kedua yaitu adalah beroperasi secara kreatif. Nah, maksudnya adalah seperti apa? Yaitu adalah dalam pelaksanaannya sebuah tim itu harus kreatif agar tentunya dapat berkembang dan juga siap menghadapi sebuah perubahan. Nah, namun tim yang efektif tersebut harus mempertimbangkan beberapa pasti resiko dari kegagalan ya. Jadi harus kita harus mempunyai cadangan lah apabila mungkin sebuah peluang yang kita inginkan atau sebuah rencana tersebut kita harus mempunyai cadangan rencananya. Misalnya rencana A tersebut kita mempunyai tidak goal atau tidak berhasil, berarti kita harus menjalankan rencana B, rencana C, dan rencana selanjutnya. Untuk yang ketiga, yaitu adalah memfokuskan kepada hasil.
Nah, di sini adalah sebuah tim yang efektif itu harus menghasilkan sebuah output yang melebihkan target yang telah ditentukan pastinya sebelumnya. Semua anggota tim yang efektif tersebut harus mempunyai komitmen ya secara terus-menerus terhadap waktu, terhadap anggaran, terhadap biaya maupun juga terhadap mutu untuk mencapai sebuah produktivitas dalam sebuah timnya. Nah, dari yang keempat yaitu adalah memperjelas peran dan juga tanggung jawab. Nah, di sini yang harus dijelaskan adalah yang harus sangat ditegaskan adalah semua tim itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dan pastinya harus sesuai dengan peran dan tanggung jawab itu dijalankan sesuai dengan aturannya ya, jangan sampai melenceng tuh. Jadi karena masih terkadang itu tanggung jawab itu masih dilimpahkan kepada orang lain di dalam satu tim. Jadi, kalau bisa itu adalah yang harus dihindari. Dan yang kelima itu adalah diorganisasikan dengan baik ya. Jadi adalah suatu tim itu pastinya harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan baik, harus menetapkan bagaimana prosedur kerja dan juga kebijaksanaannya yang jelas ya, karena harus membuat sebuah data kompetensi individu dari masing-masing anggota tersebut dalam tim ya. Jadi sangat jelas sekali tugasnya, tanggung jawabnya, kemudian pertanggungjawaban terhadap tugas yang telah diberikan itu seperti apa. Kemudian yang keenam adalah dibangun di atas kekuatan individu. Nah, ini bagaimana ya? Karena setiap tim itu pasti mempunyai kompetensinya sendiri-sendiri ya. Jadi memang harus seorang pemimpin di dalam sebuah tim itu harus mempunyai atau memahami bagaimana kekuatan dan juga kelemahan dari para anggotanya. Nah, lalu adalah dengan cara pembinaan, tentunya juga dengan pemberdayaan dari anggota tim itu sangat diharapkan agar apa? Tujuannya agar dapat memperkaya kemampuan tim dan juga memperkuat kedudukan dalam tim tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah saling mendukung kepemimpinan ya anggota yang lain. Nah, ini adalah diperlukan semua anggota di dalam tim itu pasti mempunyai semua kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagi tim yang baik itu harusnya adalah mempunyai peran ya, peran yang sangat penting. Jadi di dalam sini adalah masih diperlukan sebuah peran supervisor yang juga masih dapat menghargai juga kelebihan serta keunikan dari masing-masing individu di dalam timnya. Kemudian yang kedelapan yaitu adalah mengembangkan bagaimana iklim dari tim ya. Secara normal, kondisi tim yang efektif itu pasti memiliki anggota tim yang sangat antusias dalam bekerja sama. Itu dengan tentunya keterlibatan yang tinggi, sehingga dapat membentuk sebuah energi kelompok yang tinggi atau bersinergi. Nah, proses dari selanjutnya itu akan membentuk sebuah tim yang efektif dalam berkinerja yang tinggi. Ya, jadi diharapkan adalah di dalam sebuah tim itu saling memberikan pengaruh yang sangat positif satu sama lainnya. Dan untuk yang ke-9 yaitu adalah bagaimana menyelesaikan ketidaksepakatan. Nah, ketidaksepakatan ini biasanya akan terjadi. Itu sangat wajar ya. Karena adanya perbedaan persepsi antara masing-masing individu dalam anggota tim. Namun sebuah tim yang baik ya, sebuah tim yang efektif itu pasti mempunyai sikap ya bahwa sebuah perbedaan atau sampai mungkin terjadinya konflik itu adalah sebuah wacana yang sangat positif. Ya, kenapa? Karena hal tersebut adalah sebuah hal yang sangat mungkin sering kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Namun harusnya adalah segala konflik itu dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa mengganggu satu sama lain gitu. Jadi tidak ada kesenjangan antara satu sama lain di dalam tim tersebut. Yang ke-10 yaitu adalah berkomunikasi secara terbuka ya. Ini harusnya pastinya masing-masing anggota saling memberikan dan juga menerima saran dari anggota lain, berkomunikasi dengan baik, yang tentunya juga saling memberikan support yang baik, memberikan pemikiran yang baik juga, agar tentunya akan menjadi umpan balik yang baik juga terhadap kepentingan bersama di dalam sebuah tim. Yang ke-11 yaitu adalah membuat kesepakatan secara objektif. Nah, pastinya sebuah keputusan itu dicapai melalui konsensus ya. Setiap anggota yang proaktif paling saling mendukung hasil keputusan tersebut.
Jadi bagaimana setiap anggota kelompok ini bebas memberikan pendapatnya dan juga pastinya memberikan ide-idenya selama idenya saling membangun, ya kan. Nah, proses selanjutnya itu akan mendukung rencana yang telah ditetapkan oleh tim tersebut, dan pastinya keputusannya itu juga harus disesuaikan atau disepakati bersama agar mencapai tujuan yang bersama. Yang ke-12, yang terakhir, yaitu adalah mengevaluasi efektivitas sendiri, ya. Jadi tim yang efektif itu, tim yang dinamis, tim yang baik itu akan selalu mengevaluasi hasil pekerjaannya atau kinerjanya secara terus-menerus. Itu tujuannya untuk apa? Itu untuk memonitoring bagaimana pelaksanaan rencana selama ini, apakah sesuai dengan yang direncanakan, apakah sesuai dengan goal yang ingin kita capai bersama. Oke, kita ke next slide. Baik, kita lanjutkan ke tahapan perkembangan tim ya. Nah, ini dijelaskan ada dari Peter Senge dan juga dari Richard T. Chang ya. Dari keduanya kita dapat ambil mungkin untuk yang Richard T. Chang ya. Di sini adalah beberapa tahap untuk berkembangan dalam sebuah tim, yaitu mulai dari menetapkan arah, kemudian bergerak, mempercepat gerak, dan juga sampai. Nah, yang pertama yaitu adalah menetapkan arah atau drive. Dalam hal ini adalah sebuah tim itu harus fokus ya terhadap misinya dan juga membuat strategi pada garis besar apa yang ingin dilaksanakan di dalam tim tersebut. Selain itu dapat juga menentukan tujuan, prioritas, sasaran, target, prosedur kerja, dan juga peraturan dalam tim. Sedangkan yang kedua yaitu bergerak ya, strive. Nah, dalam tahapan itu adalah tim tersebut menyebutkan bagaimana peran dan juga tanggung jawab dalam anggota tim tersebut harus ditetapkan secara jelas. Nah, dalam tahapan ini itu akan menghadapi beberapa kendala yang pastinya ya, dan akan dihadapi secara bijaksana bersama seluruh tim. Pada akhirnya seluruh permasalahan tersebut akan dapat diselesaikan dengan arif dan juga bijaksana yang tentunya akan mencapai suatu tujuan bersama. Yang ketiga yaitu adalah mempercepat gerak atau thrive. Nah, di tahapan ini itu dimungkinkan untuk meningkatkan produktivitas secara maksimal. Kondisi sebuah tim atau juga sebuah organisasi itu sangat kondusif. Bagaimana memecahkan itu menggunakan sebuah umpan balik dan juga pendapat dari semua anggota tim ya, agar dapat mengatasi konflik dan juga dapat menghormati dan juga membuat sebuah keputusan dalam tim itu sangat efektif. Nah, untuk yang keempat untuk tahapan yang terakhir adalah bagaimana kerjasama tim ini dengan kompak akan mencapai sebuah puncak kejayaan dalam sebuah tim. Nah, yang dimaksud sebuah puncak kejayaan ini artinya adalah sebuah keberhasilan dari sesuatu yang direncanakan dalam sebuah tim tersebut. Ya, pastinya sebuah tim tersebut juga harus mengendalikan atau mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan baik. Oke, kemudian kita ke next slide. Nah, ini ya, bagaimana cara membangun sebuah kerjasama dengan tim. Untuk membangun itu pasti adalah diingat bahwa setiap anggota tim itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, pastinya harus membuat bagaimana berorientasi pada opini ya, pada persamaan, dan juga tentunya pada sebuah tujuan. Ini ada beberapa karakteristiknya ya. Karakteristik berorientasi pada persamaan. Kemudian ini adalah karakteristik bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Ini adalah ada beberapa peran individu.